Oke, ini ada nih Itu ya. aja dulu. Sabar dulu lah, satu-satu kita biar tahu nih maknanya. Esa artinya adalah tunggal atau satu, betul kan? Berarti Bunda bilang? Berarti kalau satu Ya, itu bisa terus? dikatakan tunggal. Kalau Esa balik Iya. lagi betul, artinya adalah tunggal atau satu. Ini KBBI Bunda buka ya. Oke. Oke, sepakat? Berarti makna Esa dan kesatuan itu beda. Kalau Esa dia berdiri sendiri. Kalau kesatuan bisa dikatakan itu kesatuan karena memiliki beberapa yang menyatukan. Contoh ya kita di satu koma ini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita ini kesatuan di dalam komal inspirasi. Betul? Yes. Kalau misalnya Kita juga Bunda pribadi Vera saya buka kesatuan. sebentar, kalau Bunda Vera buka komal sendiri tanpa ada siapapun di situ, itu Bunda satu. Ya, betul. Oh tidak. Tidak. Yang ngomong tidak siapa pula ya? Oke. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Betul? Betul dulu, sepakat Saya dulu jelaskan. kita, sepakat dulu. Enggak Paham sepakat, enggak sepakat ketika Anda komal, Anda itu berdiri sendiri. Saya enggak sepakat itu. Ya ampun, dengar ulang-ulang ya. Yang lebih jelasnya begini aja. Kalau satu tadi Benar, artinya kan benar. tunggal. Begini Kak, begini Kak. Betul. Betul, Oke. Kak, begini. Kalau Esa juga bisa artinya satu atau Oke. tunggal. Ketika Anda buka komal, Anda itu berdiri sendiri katanya, betul? Ketika kita di sini di koma inspirasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, Ya. ini kita dinamakan Oke. kesatuan. Kesatuan karena Enggak, terdiri tanpa dari Oke, bentar. Tanpa kalian saya disebut kesatuan. Bapak mau peyang. Betul. Iya, Bang. Percaya enggak kalian itu? Saya jelaskan ya. Kesatuan dari mana dirimu ketika- kalau sendiri? Aduh. Ini Begini. izin muda, yang gampang aja. Kesatuan Republik Indonesia, coba kau artikan itu apa? Apa arti Kesatuan Republik Indonesia? Apakah kau sendiri di Indonesia ini? Itu tadi di dalam di dalam KBBI kan. Bentar, biar kau bisa paham ya. Kesatuan itu, dengerin. Iya. Ya, kesatuan itu ya berarti suatu keutuhan yang berbentuk ya dari berbagai unsur atau bagian yang berbeda, namun Yes. disatukan menjadi Yes. satu kesatuan yang utuh. Contoh Kesatuan Republik Indonesia. Kalau satu itu Ya. ya tunggal, benar kata Bunda tadi, satu itu tunggal. Atau solo. Iya. Udah selesai. Ya udah Ya, betul. Apalagi. Jadi kalau misalnya Bunda keluar dari komal ini, dengar Bunda keluar komal, Bunda buka komal sendiri, nggak ada siapapun di situ, itu Bunda sendiri tunggal. Oke. Nah berarti Bunda satu. Karena Bedakan di situ. Oke. boleh saya sekarang jelaskan masuk- kenapa saya Boleh saya jelaskan nggak di mana kenapa saya tidak setuju ketika Anda buka komal, Anda itu tidak sendirian. Boleh nggak saya jelaskan? Udah, diam dulu silakan Bang Anda Palopo. berbohong. Boleh Bang nggak? Palopo, tolong Bang Palopo, ada tamu. Boleh nggak kita, saya Bang jelaskan itu Palopo. bagian itu? Trompet Bang Boleh nggak saya Palopo. jelaskan di situ? Bang Loading mana Anda nih? Ketika berbohong. Anda mengatakan begini, Host ada tamu host. begini, ketika Anda mengatakan Anda membuka komal, Anda sendirian, Syukron I, Anda barakala itu tidak I. sendirian. Di dalam hidup ini, ya gue kasih tahu sama dulu, kalian. ada yang lebih penting Di dari dalam kamu nih, hidup diam dulu. ini, Diam dulu, kita ada ini yang tidak lebih penting, ada yang lebih penting. Diam dulu, Ada diam kereta dulu. lewat. Diam, nggak ada pula Bunda musik. Ya udah, lebih pentingin Ya, daripada Anda Tuhan. yang menemani kita. Lebih pentingin daripada Tuhan. Penting ini daripada kau ngomong nggak jelas. Enggak, maksudnya kalau give itu mah biasalah itu. Enggak terlalu bagi saya itu. Ini bukan masalah motivasi giftnya. saya. Ini tamu kami ini. Motivasi saya di sini bukan gift. Aduh. Motivasi saya di sini Udah adalah sekarang balik ke tadi. menyampaikan. Udah balik ke tadi. Jadi situ. sudah tahu ya perbedaan. Kristo aja udah paham perbedaan dari satu dan kesatuan. Nah yang dijelaskan tadi sama Sueb di dalam Yohanes berapa tadi Sueb berapa tadi Bunda lupa? Yohanes 10:30 sama Yohanes Oke. 17:21 dan 22. 21 22 iya. Nah di Yohanes 30 ya. Yuk. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, jadi menurut dirimu itu apa di situ? Yuduhu, satu dalam kesatuan atau satu gimana?
Oke, saya baca ulang Itu sudah lagi ya. berbicara mengenai kesatuan. Itu sudah berbicara. Ego kai ho pater heis Amy. Dia memakai kata hen. Kalau bahasa Inggris itu adalah one. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah satu. Itu. Maka untuk melihat kalimat ini, kita melihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu membunyikan ego kai ho pater. Apa itu ego? Apa itu pater? Itu adalah ada dua oknum yang disebutkan Amy, Heis. Satu. Kenapa disebutkan satu? Padahal ada dua oknum. Nah, itu pertanyaan besar. Nah, jadi makanya saya mengatakan bahwa satu itu ada dua makna. Apakah itu murni satu? Contoh, murni satu itu seperti apa? Emas perak. Itu murni satu. Patung. Itu murni satu. Nah, yang tidak murni satu itu adalah manusia. Manusia itu bisa dikatakan satu. Tetapi keberadaannya satu itu, dia memiliki tubuh, jasmani, dan roh. Jasmani dan roh sama enggak? Beda. Tetapi menyatu di dalam satu. Saya mengatakan kepada Anda, Ata itu Anda bunda. Sebentar, bukan Bang. satu. Tadi kan kau bilang patung. Ya, patung Yes. satu kan. Macet. Apakah patung itu dia Yes. berdiri sendiri, dia tidak terbuat dari semen? Ada semen, ada pasir, ada air. Sama patung juga dibuat dari Patung. semen. Ada besi di dalam, ada air, dicampur dulu semennya, dibentuk. Sama manusia juga ada roh, ada. Udahlah, kau jangan putar-putar kemana lah. Kau kira orang bodoh di sini ya, Saya kawan? karena Iya benar. senyawa, teman, karena kau hanya memperlihatkan batu itu kebodohanmu. senyawa. Lo. Kalau kita gini loh, kalau kita mengerti penggunaan makna bahasa, kita itu bisa memaknai gitu loh. Kalau Anda tidak mengerti makna bahasa, Anda itu kacau. Kemana dari tadi Bunda panggil Bang Pelopom? Ya, panjang. bro. Doa saya panjang, Bun. Panjang banget doa saya. Dia dari tadi mengatakan Kita bahwa ini, kalau kita makanya mengerti mengatakan kaidah ya. bahasa, sedangkan dia sendiri Nggak. pun sama sekali coba. nggak ada kemampuan untuk menguasai bahasa. Coba Makanya saya mengatakan, kita uji aja kalian dia. itu nggak mengerti kata Esa. Kalian itu kita nggak uji mengerti kata aja Esa. dia dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Begini caranya nih. Yes. Coba Bang Begini Pelopon caranya tangan. nih. Gini caranya nih, izin. Bagaimana itu? Ah ini yang saya bilang ini izin ini udah ada. Nah, coba perbesar lagi Iya, Bang Pelopon. penting ini. Penting ini dapat penting dari Tuhanmu doa ini. Ya oke ya, kita kasih trompet dulu ya. Oke, satu ini mewakili angka mana? Angka satu. Mewakili ini atau ini? Angka satu. Mewakili angka satu. Itu aja sih. Ini baik ini ya. Yes. Oke. Tiga ini mewakili angka mana? Ini atau ini? Angka tiga. Ini. Angka tiga. Yes. Oke, ini ya. Tiga ya. Oke, sekarang tubuh, jiwa, dan roh. Ini ada berapa pribadi? Tiga. Berarti tiga ya. Oke, kalau ini kita kasih turun ke sini ada berapa Tuhan? Jangan dulu. Tiga pribadi. Anda berapa? Anda berapa? Katanya tahu bahasa yang betul. Udah selesai. Udah selesai tiga buatmu. Mana selesai? Selesai. Macet. Koslet. Apa yang selesai? Di mana Apa selesai? lagi? Di mana selesai? Oke, tubuh, jiwa, dan roh ada beberapa pribadi? Tiga. Ini betul? Yes. Terus apa? Ada berapa Tuhan? Tiga Tuhan. Yesus. Berarti Tuhan. Haleluya. Selesai. oke. Ntar aku Oke. umumkan dulu. Jadi hari ini pada tanggal 18 Juli ya, dari praktisi kekristenan mengakui yang bernama Ya'aduhu mengakui bahwa Kristen mempunyai tiga Tuhan. Tiga Tuhan. Oke. Tepuk tangan. Sekarang saya ya. Sekarang saya. Yo, silakan. Oke, sekarang saya. Ya betul. Buka kamera saya ini.
Coba moderator buka kameranya tuh. Pampalopo, Bunda, ayo. Tahu lah. Mana? Masa kau masih minta orang buka? Ya udah dikirim ininya, tinggal dia buka. Tersalah buka lagi. Ini adalah batu. Ada berapa batu ini? Satu. Anggap ini adalah manusia. Manusia ini ada berapa? 1. 5. Oh. Tuh. 1. Macet Satu ya. lanjut. Ini anggap manusia. Manusia berapa ini? Manusia berapa? Berapa ini? Ya anggap aja ini manusia. Ada berapa manusia ini? Ya 1 kalau sesuai dengan kau tunjukkan 1 lah. 1. Oke. Oke, sabar dulu. Giliran saya dong. Oke. Iya, lanjut. Giliran saya. Lanjut. Di dalam tubuh manusia ada tubuh sabar. Ada tubuh jiwa dan roh. Ketika ada 3 di dalam tubuh manusia ini, ada berapa dia? Tunggu. Ada berapa pribadi nih manusianya? Hah? Ada berapa pribadi? Ada berapa manusia ini ketika dia ada tubuh jiwa dan roh? Yang Ada kau berapa tunjuk dia? ini satu. Loh, katanya tadi ada tubuh jiwa dan roh 3, betul? Salah. Katanya kan di dalam diri manusia ada tubuh jiwa dan roh. Berarti ada berapa itu? Dia sendiri memberikan contoh simulasi. Ada berapa Dia itu? sendiri Dia sendiri yang bingung. Ada berapa itu? Dasar mesin cuci. Ada berapa? Manusia Bingung kamu sendiri. katakan tadi 1. Nah, saya mengatakan di dalam diri manusia ada tubuh jiwa dan roh. Ada berapa itu? 3, betul? Apakah jiwa adalah pribadi? Betul enggak? Apakah jiwa adalah pribadi? Betul enggak? Apakah jiwa adalah pribadi? Jiwa adalah pribadi enggak? Saya jawab. Saya jawab dulu. Di dalam diri manusia, ada tubuh jiwa dan roh. Ada berapa tuh? Dia lagi ngelawak teman-teman. Ayo top layar teman-teman. Ada berapa lagi itu? Di pelawak. dalam tubuh Apakah jiwa dan roh adalah pribadi? di dalam diri manusia, Lanjut. di dalam diri manusia Macet ya ada udah. tubuh jiwa dan roh. Ada berapa itu? Oke, apakah jiwa adalah Loh, pribadi? kan kalian nggak bisa jawab itu kan? Ya tunggu. Ya itu kan Pribadi enggak? pribadi itu. Bentar sini, Ya, bentar ini itu adalah bagian dari 1. Tubuh jiwa dan roh, betul? Ya berarti tetap 1 loh. Batu juga. Batu juga 1, betul Nah, nggak? apa hubungannya batu dengan manusia ini analoginya? Nah, Analoginya begini. batu ini adalah benda mati. Benda mati itu sudah bisa disebutkan 1. Sedangkan benda gunting kuku hidup kau tuh, ya, Duh, juga gunting kukunya. 1. Tetapi ada yang berbeda di dalam satunya. Jelas nggak? Nggak jelas. Jelas nggak, bro? Bentar dulu. Ini bisa nggak? Biar aku bisa nggak? Aku bisa berbicara nggak? Ini Kristo, gantian, kasihan temenmu lagi simulasi. Kita kan mau ini, mau lihat ke sebatas mana keilmuannya ini. Diam dulu. Saya udah jelaskan tadi kok. Bentar sini. Nah, begini ya. Nah, kalau Saya udah jelasin tadi sama kalian gini. Aduh, Gantian diam dulu ngomongnya. Gini ya. Sabar, gantian Kristo. Oke, lanjut dulu. Coba mute dulu, aduh mute dulu. Gantian sama Krista. Enggak, Udah. tadi saya belum selesai kan. Oh, belum selesai. Lanjut. Selesai dulu kalau gitu. Nah, tadi saya mengatakan yang benda hidup manusia itu bisa disebutkan esa. Sedangkan benda mati batu ini bisa disebutkan esa. Mana definisi pengertian esa yang Anda maksud? Yang Anda pakai? Esa artinya Apakah tadi ini apa? murni 1?
Esa artinya apa? Tunggal kan? Apakah ini yang murni satu? Iya, Nah. satu. Nah, ini Manusia kan juga murni satu. satu ini loh. Ya itu manusia yang Manusia berdiri juga satu. yang merah kau itu tunjukkan tuh kan satu. Emang ada berapa Manusia itu? berdiri sendiri enggak? Itu ada berapa di situ? Satu kan? Manusianya itu satu kan? Ini satu. Tetapi Nah ya udah satu. di dalam diri satu. Dalam diri satu. Ada yang berbeda dalam diri. Yang namanya Ada yang satu berbeda satu. dalam diri. Oke, ini berapa ini? Batu. Lagi. Satu. Batu ini berapa? Sembilan. Ada roh nggak di dalamnya? Ada roh nggak di dalamnya? Nggak, bukan urusan roh, ada cuman satu, dilihat satu, udah satu. Macet. Ada nggak roh di Kok dalam batu macet? ini? Nggak ada. Batu maksudnya sama Ada nggak roh di dalam ini? Ini kita batu. Nggak ada. Oke, ada jiwa nggak? Ada jiwa nggak di dalam batu ini? Sejak kapan kalau batu ada jiwa berarti orang itu sudah sakit jiwa. Berarti artinya bahwa ini murni, ini adalah murni satu ya. Ini batu ini, nggak ada jiwa, nggak ada roh. Kalau manusia, ini disebutkan satu, betul? Di dalam satu manusia ada tubuh yang kelihatan. Di dalam diri manusia ada roh nggak? Jawab. Tidak ada. Jawab. Tidak ada. Nah, bohong lagi. Terus bohong ya. Itu yang kutunjuk ada rohnya tidak? Itu yang kutunjuk ada Gimana rohnya ini? tidak itu? Anggap ini adalah yaduhu saya. Anggap ini manusia. Ah, Anggap ini saya yaduhu. Ini anggaplah. Ini benda hidup manusia. Di dalam manusia, di dalam hidup saya ada roh nggak? Ya, kau tanya sama dia lah, maka kau bilang dia hidup. Tanya sama dia. Nah. Ada jiwa nggak di dalam ini? Ada jiwa nggak di dalam ini? Oke, sekarang sesuai Bang Palopo, apakah jiwa atau roh itu pribadi? Jawab. Oke. Kalau Jawab. kita mempertanyakan pribadi, makna pribadi itu apa sih? Itu yang perlu kita gali. Pribadi apa makna kata pribadi? Ya. Betul. Bentar dulu ya. Apa itu pribadi? Apa itu pribadi? Jelaskan dulu itu pribadi. Jadi kalau kita berucap harus mengerti kalimat itu apa. Jadi kita itu jangan asal bunyi gitu. Ya, dirimu itu pribadi bukan dirimu. Dirimu pribadi nggak Bunda tanya? Makanya Anda itu Coba kalau kau isi Anda itu- sesuatu data pribadi, sekarang dirimu itu pribadi bukan disebut. Dirimu. Oke, kita melihat dari ya, kau jawab aja kaidah dulu. bahasa, kaidah bahasa. Oke, sekarang Enggak. kamu jawab Kita Bunda belajar tanya. dari kaidah bahasa. Data pribadi, nah. Nama Oke. Ya'uduhu. Nah, sekarang Bunda tanya dirimu itu pribadi bukan disebutnya. Jawab aja Oke. iya atau enggak. Kaidah bahasa, kita memakai kaidah Bunda bahasa. tanya, Setuju nggak? oke nanti kita ke kaidah bahasa. Dirimu itu, Ya'uduhu itu, namanya Ya'uduhu itu pribadi atau bukan? Disebut Ya, pribadi. Oke, pribadi. Sudah sepakat ya? Berarti Ya'uduhu pribadi ya? Oke, balik lagi yang kau bilang di dalam tubuhmu ada roh, jiwa. Betul? Nah, sekarang roh Ya. itu pribadi bukan? Kamu mengerti arti pribadi nggak? Itu yang saya itu yang mau saya tanya dulu. Kalian mengerti nggak? Berarti ya Pribadi itu apa? Lanjut, Pak Analogimu Palopo. ini aduh, ini analogimu analogi oneness. Satu pribadi dalam satu ikatan itu. Itu analogi oneness. Kalau Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Lah tadi kau analogikan itu satu manusia. Manusia itu satu. Seharusnya kau ambil tiga di situ. Nah, itu maksud Bunda Bang Palopo. Iya, ndak bisa. Kau ini oneness sekarang. Betul nggak, Bang Ed? Oneness. Makanya begini ya. Begini. Kita itu belajar kaidah bahasa. Kristo jawab, Kristo Pentingnya jawab, kita Kristo. belajar kaidah bahasa. Ya bentar. Itu loh. Aku mau kita itu analoginya begini. jangan asal mengucap tapi nggak mengerti. Udah gini dulu, artinya. kasihan Oke, gantian. kalau begitu gantian. jiwa dan roh itu pribadi atau bukan? Itu aja.
Kalau di dalam KBBI ini kata bahasa yang kita pakai. Oke. Loh, kita jangan asal bunyi gitu loh. Ada dasarnya. Iya, kau jawab aja. Apakah jiwa dan roh itu adalah pribadi? Karena tubuh itu Di dalam tubuhmu kaidah bahasa. satu pribadi. Sekarang saya tanya. Oke. Jiwa dan roh itu pribadi atau tidak? Pribadi dalam kaidah bahasa itu adalah bagian dari diri sendiri. Astagfirullah, bagian Itu dari kaidah bahasa sendiri. Itu kaidah bahasa, bro. Dijawab aja. Itu kaidah bahasa. Jiwa itu pribadi atau bukan? Dijawab aja. Jiwa itu adalah bagian dari pribadi. Saya nggak nanya bagian. Kaidah bahasa. Kaidah bahasa. Gue jelaskan ya. Kaidah bahasa berbunyi demikian. Kita itu belajar. Jangan kita asal bunyi. Baik. Saya mau nanya, tidak Gitu, berbunyi. bro. Saya mau nanya ini Harus. sebagai orang yang tidak tahu, Pak Yaduhu. Saya tanya, jiwa itu pribadi atau bukan? Bagian dari Saya nggak pribadi. nanya bagian, Pak Yaduhu. Kecuali saya tanya, jiwa itu bagian daripada Oke. pribadi, boleh. Sekarang saya nanya, roh Apa itu pribadi atau Oke, bukan? gue tanya dulu. Gue tanya sama you paham gak arti pribadi? Ya dijelaskan aja. Nah kan, Anda tadi ngeyel kan, padahal Anda gak paham arti pribadi itu apa. Nah, dijelaskan apa pribadi. Nah makanya saya mengatakan kita kalau mengucapkan kalimat harus mengerti makna kata itu. Iya, silakan. You paham nggak? Nah begitu. Jadi kita itu di sini harus belajar kaidah bahasa gitu. Jelaskan udah. Iya, Kenapa dijelaskan bahasa? aja. Roh itu Nah, oke, atau saya jiwa jelasin ya. itu pribadi atau bukan? Silakan. Oke. Di dalam kaidah bahasa memberikan penjelasan di situ. Pribadi itu adalah yang berkaitan dengan diri sendiri, milik sendiri. Jadi ada beberapa definisi yang diberikan oleh kaidah bahasa kepada kita. Nah, kalau kita mengerti berarti bagian dari diri sendiri. Sekarang ini yang ditanya adalah manusia. bagian dari diri sendiri. Manusia yang ditanya. Itu. Jadi manusia itu sebagai apa? Sebagai pribadi bukan? Pribadi. Betul nggak? Jiwanya Bisa itu dikatakan pribadi atau begini loh. bukan? Bisa dikatakan pribadi, roh itu juga bisa dikatakan pribadi. Nah, coba di mana literasi jiwa itu bahwa roh juga itu bisa adalah dikatakan. pribadi? Silakan. Gampang kok. Lah, Nah, begini saya jelaskan Itu ya. bukan Benar, pribadi. Aduh. pengertian kita seperti itu. Roh itu bukan pribadi, Bang. Pribadi itu individu itu sendiri. Kalau roh bukan. Anda belajar. Oke, silakan buka Ayo, buka pengertian KBBI ya. KBBI dulu. Buka KBBI ya. Silakan. Buka Silakan, KBBI. Kau Buka tadi bilang kalau KBBI. ngomong kan Silakan. harus ada dasarnya. Oke, harus ada dasar ya. Oh, Yes. Oke, baik. jangan Oke. membohongi Tanggung diri jawab. sendiri. Orang persoalan. Iya. Kalau Silakan. Kau bilang roh itu adalah pribadi ya. Baik. Nih, kau dengar ya. Roh ialah dalam KBBI suatu dalam kurung unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup Terus? atau kehidupan atau nyawa. ada kata pencipta kan? Ada kata cipta kan? Pencipta kan? Bukan pribadi, dan roh tidak termasuk pribadi. Selain itu, roh juga bisa berarti makhluk hidup yang tidak berjasad. Tuh, bukan pribadi, makhluk hidup yang tidak berjasad. Dalam kurung bukan pribadi. Bukan Kau pribadi. tipu-tipu di sini kau. Makanya begini kak. Ini data nih. Ini data nih. Ini data nih. Ini data nih. Awan. Ini data nih. Itu Ini data saya kepribadian. Kita baca bersama-sama yuk. Waduh. Kepribadian Ini. beda kepribadi. Ini kata ini dasarnya ini. Ini bro. Ini pribadi. Diam Eh, diam. Baca dari atas Pribadi juga kepribadian. berkaitan Kata dengan pribadi. yang merupakan keseluruhan
keseluruhan sifat dan karakteristik seseorang. Itu kepribadian, itu kepribadian. Salah tuh, kepribadian kau tuh bukan pribadi. Kata dasar dari kepribadian adalah pribadi. Ya. Gini. Oke. Bentar dulu. Dalam gantian. Indonesia. Teman, bentar dulu. Penjelasannya begini. Udah diam dulu kau Kristo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini pakai KBBI ya, bukan pakai Yunani nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah tadi dikutip kan cuma di Google di luarnya kan, dia nggak masuk dalam linknya. Nah, pertama, roh, sesuatu dalam kurung unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup, dalam kurung kehidupan atau nyawa. Jika sudah berpisah dari badan, berakhirlah kehidupan seseorang. Yang pertama. Yang kedua, makhluk hidup yang tidak berjasad tapi berpikiran dan berperasaan, dalam kurung malaikat, jin, setan dan sebagainya. Ketiga, semangat spirit. Apa tadi semangat spirit? Benar, apa yang dikatakan Al tadi udah betul. Berarti roh bukan pribadi tadi. Yang dikatakan Bang Al KTP tadi udah sama dengan yang ini. Sama. Dia cuma masuk di luarnya doang. Dia nggak klik masuk ke dalam. Ya begini teman-teman ya. Nah, Apalagi ini. Dari mayor. ya kalau gitu. Tapi ketika sudah dikatakan keluar, ya itu sudah berbicara mengenai yang lain, pribadi yang On lain. off itu salah. Nih itu kamu bernarasi liar. Roh dalam KBBI tidak secara eksplisit disebut sebagai Pribadi. Ya. Pribadi. tidak. Berarti bukan pribadi. Saudara-saudara. Oke, pahami kalimat itu Bang. Malu lah ya. Kalimat itu Bang Pelepo. Ibaratkan pohon. Coba kalimat itu Bang Pelepo. Secara eksplisit. Banyak kali kau bahasa Indonesia. Sekarang kau tunjukkan aja data bahwa roh itu adalah pribadi. Tunjukkan aja data. Tunjukkan datanya. Roh itu adalah pribadi. Kristo, udah capek Bunda mute dirimu ya. Kok bisa teratur nggak di sini? Kalau nggak saya turunin. Satu-satu kita aja yang Muslim di sini diam satu-satu. Belum lihat kalau Bunda ada marah. Oke, makasih. Lanjut. Iya, Bunda itu kalau marah itu makin cantik loh. Tuh kan Apa? Terus dikasih itu. dikasih lo pistol. Iya, salah kirim. Memang tahu. Bunda itu. Wis, thank you ya. Siapa itu yang ngirim thank you? Iya, salah kirim itu. Nggak apa-apa. Dulu, analoginya begini, pohonnya begini. Pohon itu terdiri dari apa? Ada batang, ada buah, ada daun. Nah, Ada ketika pula daun itu batang. sudah terlepas, bentar dulu. Ketika daun itu sudah terlepas dari pohon, nah daun itu disebut dengan pribadi. Sudah kau Nah, sama diam dari mana pohon itu disebut pribadi? Diam mulutmu, diam. Belajar lu yang betul. Masa pohon dibilang pribadi? Biar laki-laki sama laki-laki lah. Jangan kau satu Pak Camat, diam dulu kau. Ini gimana nih? Bentar Lanjut. dulu ya. Nah, sama seperti manusia, Kristo, ya. Kristo itu cuma satu. Ya, seperti pohon-pohon cuma satu, itu disebut dengan pribadi, ya. Enggak, saya nanya dulu Kristo. Buah mangga, pohon mangga, daun mangga, yang mana mangga? Silakan. Bentar dulu, ya. Jawab aja. Pohonnya ada batang, ada kayu, ada buah, ada daun. Ketika daunnya terlepas dari pohon itu, nah daun itu disebut dengan pribadi yang lain, begitu. Berarti Tuhanmu bisa dipisahkan. Betul, sama seperti manusia, benar. Bisa Sama dipisahkan. seperti manusia. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan tidak bisa dipisahkan. Makanya dengan Nah itu tadi terlepas sudah. ini membuktikan pribadi, bro. Ini berbicara pribadi. Sama seperti manusia. Ketika manusia mati, jasadnya dikubur, rohnya itu terpisah. Roh itu terpisah dari tubuhnya. Nah, makanya roh itu yang Tidak akan bisa analogimu begitu. Tuhanmu nanti terpisah kalau begitu. Kita berbicara mengenai pribadi dulu, bro. Kan udah dijawab. Berbicara mengenai Tuhan. Kalau Tuhan itu jelas. Kalau Tuhan itu jelas. Udah diam
diam dulu, udah Kristo, udah. Bukan gitu Pak Camat. Kalau jawaban tidak sesuai, bohong, masa kita diam aja di kadar-kadarin? Juga tidak Ya betul. Ah, udahlah, kau dibawa saja lah Pak Camat. Kau nggak ada data, Kau dibawa aja. Kristo, diam aja. Gue nggak ada data. Dia itu penjelasannya bro. Nah kalau kita mau Terakhir, Bapak Lopo. Ya, terakhir ada Oten yang dapat gift gede di sini. Besoknya saya hadap langsung dia. Oh iya ya, dulu itu tadi karena layar dirubah, jadi itu bosnya Bunda salah kirim. Nanti kau tolong balikan giftnya itu, kirim ke Bunda. Enggak, sedekah. Enggak lo main-main, Iya, sudah main-main, ya. bercanda. Jadi gini ya, Bercanda ya, kau mau kemanakan saja, sabar dulu. Jadi kau mau kemanakan saja, tetap aja konsep Tritunggalmu itu nggak bisa kau pakai. Karena dia itu ada 3 pribadi. Contoh, Jono tukang bakso, Joni tukang bakso, Yosep tukang bakso. Ada berapa tukang bakso? Sudah berbicara mengenai dua orang. Itu sudah salah analoginya. Loh, Analoginya. Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Bapak, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Jono bukan Joni, Joni bukan Joseph, Joseph bukan Jono, tetapi ketiganya adalah tukang bakso. Pertanyaan saya, ada berapa tukang bakso? Jawab. Joni dan Joko di-mute tolong. Di-mute dulu ya, yang lain Pak. Coba Bicara mengenai lahir yang atau luar dari yang luar. Ya, karena itu sudah berbicara mengenai 1 dan 2 begitu. Tetapi 1 kalau kita berbicara mengenai Allah, 1 itu kita kupas tak belah, tak. Tapi kalau kita Joni dan Joko itu sudah berbicara mengenai 1, 2 dan 3, itu sudah berbicara mengenai jumlah, bro. Loh, Tritunggal itu jumlah atau bukan? Ya. Begini, membedakannya begini ya. Kalau Bapak analogi Bapak itu sudah berbicara mengenai Bapak dan saya. Itu sudah luar dari luar. Itu berbicara mengenai 1, kamu dan aku, begitu. Tapi kalau di sini cuma dari 1, yang mana jiwa dan roh yang berasal dari 1, begitu. Tapi kalau kamu dan aku itu sudah berbicara mengenai lain dari yang lain, begitu. Kamu artinya kamu lain, aku lain, begitu, terpisah begitu. Nah, tapi jiwa itu kamu tahu nggak Tritunggal itu? Kamu tahu nggak? Ini analoginya nih, ini. Nah, Tritunggal itu seperti ini. Coba, nah ini, ya kan? Joni tukang bakso, Jono tukang bakso, Joseph tukang bakso, Bapak. Ini kan Bapak, mana nih ya penjelasannya udah. Dan tadi aku suaranya kecil. Sabar dulu, Roh Kudus adalah Tuhan. Saya tanya sama kau, ada berapa Tuhan di sini? Ya. Ada berapa? Ya, karena hakikatnya ada Allah, hakikatnya Allah. Ada berapa Allah? Ya, Allah itu hakikat, bro. Ada berapa Allah? Hakikatnya beda. Putra ini hakikatnya daging, Bapak ini hakikatnya roh, berbeda. Kau jangan lari ke hakikat. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa Tuhan? Enggak dulu, dengan sini. Nah, jawab dulu, ada berapa Tuhan di sini? Sekarang saya analogikan ke pisang lagi nih. Ini udah ke pisang lagi nih. Ke pisang lagi kau jawab ke pisang. Jawab dulu Kristo. Ini dulu kau jawab. Ada berapa Tuhan di sini? Ada, kita analogikan kepada mangga jam. Nah, ada mangga, ada kulit, ada isi, ada ada mangga, ada kulit, ada isi, ada biji. Itu. Ini lari kalpukat lagi nih. Iya. Itu tadi sudah pohon. Oh ini alpukatnya kepengen sudah mangga. muncul mangganya. Kau pula yang ganti mangga. Bentar, ketika dikupas kulitnya ketika terlepas dari mangga, ya itu akan terlihat hanya isi dengan bijinya. Kau Tuhan kau samakan dengan mangga. Kau Tuhan kau samakan dengan mangga, karena
ini untuk Ini dulu kau jawab, ada berapa Tuhan di sini Kristo? Ini dulu kau jawab berapa Tuhan? Tinggal jawab 1 apa 3. Kalian ini kayak bocah yang baru lahir. Aku mau turun dulu ya. Belajar dulu tentang bahasa. Kok analoginya ke mangga itu loh yang Bunda aneh? Iya, makanya saya mau nanya, kulitnya atau dagingnya atau buahnya yang mana yang mangga? Begitu ya. Ya Duhu, buka mute-nya Duhu. Lanjutkan, sudah nggak ada lagi Kristonya tuh. Jadi istirahat. Iya, buat lawak-lawakan aja. Karena kalau mau dianggap serius, kita yang stroke. Kita yang stroke kalau dianggap serius diskusi sama mereka. Jadi diskusi sama mereka itu jangan dianggap serius. Tapi kita setting biar tidak terlalu serius. Ya kan? Kita desain biar jadi stand up comedy kan. Aduh, gimana Franz? Gimana, Dek? Ya, Bang, baru masuk, Bang. Ya, bagaimana? Tapi kalau aku dengar dari tadi ini membahas Tritunggal ini kayaknya. Iya, mereka membahas Tritunggal. Mereka ini orang Tritunggal tapi tidak paham Tritunggal. Gitu. Makanya saya analogikan seperti itu, host. Sering. Cuman mentok mereka. Ketika Joni, Jono, dan Joseph adalah tukang bakso, ada berapa tukang bakso? Katanya 3. Ketika Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan, ada berapa Tuhan? 1. Macam mana ini? Atau begini Franz, kita coba tanya Franz ya. Ini akal sehatmu Franz ya. Joni adalah tukang bakso, Jono adalah tukang bakso, dan Joseph adalah tukang bakso. Ada berapa tukang bakso? Coba kau jawab dulu Franz. Ini akal sehat ini Franz. Begini Bang. Ya. Kalau pakai akal sehat kita, gini Bang, aku mau nanya dulu Bang sebelum ke situ. Nah ini dulu kamu jawab. Ada berapa tukang bakso? Bukan Bang. Nanti nggak nyambung jadi. Iya, kau jawab dulu baru kau jelaskan Franz. Coba. Ada kalau yang namanya tukang bakso ya ada 3. Ada 3. Oke. 3. Ya, ada 3 ya. Oke. Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kalau konsepnya menyamakan seperti, makanya aku bilang tadi Bang, kata Tuhan itu beda. Maksudnya gini loh Bang. Coba. Itu apa ya? Pekerjaan atau apa? Itu kan abang bilang tadi itu kayak status ini tukang bakso, status ini. Iya, Tuhan pekerjaannya adalah tukang bakso. Joni ada pekerjaannya tukang bakso, Jono pekerjaannya tukang bakso, dan Joseph pekerjaannya tukang bakso. Kita bisa gelar dia sebagai tukang bakso gelarnya, kan? Karena pekerjaannya kan. Contoh tentara, dia pekerjaannya adalah mengamankan, ya kan, pengamanan. Itu pekerjaannya. Lalu disebutlah dia sebagai tentara atau polisi pengamanan, ya. Nah, Joni adalah tukang bakso, Jono tukang bakso, Joseph tukang bakso, ya kan? Nah, ini kan pekerjaan mereka digelari tukang bakso, kan begitu. Nah, Bapa gelarnya Tuhan, pekerjaannya ini adalah pencipta langit dan bumi, menjaga langit dan bumi. Ini pekerjaannya, ya kan? Nah, Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan?
kalau konsepnya kayak gitu ya mungkin ada 3. Cuman gini, pertanyaanku gini bang. Coba ada 3 ya. Tuhan, Oke, kita... menurut abang Tuhan itu profesi atau enggak? Tuhan itu gelar. Menurut abang Tuhan itu profesi atau enggak? Gelar. Gelarnya. Tadi kan abang bandingkan sama yang tadi yang profesi-profesi. Menurut abang Tuhan itu digambarkan seperti profesi atau enggak? Gelar dia, pekerjaannya ini dengarkan. Joni pekerjaannya tukang bakso. Digelari Joni pekerjaannya menjual bakso. Jono pekerjaannya menjual bakso. Joseph pekerjaannya menjual bakso. Digelari dia tukang bakso, ya kan? Nah, gelarnya itu tukang bakso, ya kan? Nah, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, ya kan? Ini adalah gelarnya, ya kan? Gelarnya Tuhan, pekerjaannya adalah menciptakan langit dan bumi. Nah, Putra gelarnya Tuhan, pekerjaannya menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus Tuhan, pekerjaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan segala macam lah. Nah, ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan bang ya. Menurut saya ya. Oke. Jadi gini, kita tengok yang 3 itu. Profesi kayak tadi abang bilang pekerjaan kan menciptakan langit dan segala isinya. Yang ketiga itu, mungkinkah yang ketiga itu ataupun di dunia ini mungkinkah ada 3 makhluk yang bisa menciptakan seperti dengan sama? Nah, ini jawabannya. Tapi gini bang, tidak mungkin, pasti yang menciptakan ini segala macam langit dan seperti yang mau bilang itu pasti cuma satu. Kita tengok, kalau memang dari cerita orang itu 3 bersangkutan atau apa, terhubung, ya mungkin bisa jadi yang 3 itu sebenarnya satu. Siapa yang satu itu? Yang 3 itu sama-sama Tuhan dalam wujud yang satu. Berarti 3 Tuhan, karena 3-3-nya sama-sama Tuhan. Ayo. Gini, kalau 3 Tuhan, bukan dibilang 3 Tuhan sih. Cuman gini, kalau kita membilang 3 Tuhan seolah-olah berarti Tuhan yang di atas sana punya satu lagi Tuhan yang bisa menciptakan ini. Ada satu lagi Tuhan yang bisa menciptakan ini sama. Penciptaannya sama, cara menciptakannya sama. Itu kan jadi beda. Masalahnya ini kita uji. Kita uji masalahnya ini yang menciptakan segala sesuatunya itu dalam orang yang sama, tapi dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Itu. Oke, kita uji. Ya. Yesus itu adanya di bumi. Dia Tuhan atau tidak waktu di bumi? Kalau waktu di bumi tidak ada yang menuhankan. Tidak Tuhan itu bang. Oh, berarti waktu dia di bumi bukan Tuhan? Bukan, dia di bumi menggenapi nubuatan para nabi. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Tuhan di kota Daud. Intinya kalau bagiku, kalau Yesus di dunia itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena kalau dia sebagai Tuhan, nggak bakalan ada manusia yang berbeda agama. Nah, ini. Sewaktu Yesus di bumi, dia bukan Tuhan, betul? Ya, kalau menurut. Oke, ketika Yesus bukan sebagai Tuhan di bumi, siapakah Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus ya Bapa yang mengeluarkan dia. Bapa yang di sorga. Sudah selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia punya Tuhan, yaitu Bapa yang di sorga. Selesai kita di situ. Nah, berarti karena kalau misalkan di dalam teks spesifik dalam berbahasa Aramaik, ketika Jesus Christ melaksanakan slote kepada Allah, berarti Yesus menyembah Tuhan. Di mana itu tertulis, Bre? Nah, mari kita lihat. Nah, ini menarik lagi. Berarti udah sepakat ya, dia bukan Tuhan ya? Ya. Mari kita lihat. Ya, salam dari tadi. Udah berapa jam ini, nggak bisa mandi aku.
Bentar ya. Kita baca dulu dalam terjemahan. Di dalam Lukas pasal ke-6, nomor antrian yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Nah, terjemahannya Allah, tapi bukan Allah yang tertulis. Waduh, ya? tunggu. Saya baru dapat ini. Di mana ini? Lukas berapa Lukas tadi? 6 nomor 12. 6:12. Oh iya. Lanjut. Oke, ia berdoa kepada Tuhan. Tadi kan Bang Polopo sama Fran sudah adu kesepakatan kan? Ya kan, yang Tuhan cuman Bapa, dia bukan Tuhan, ya. Nah, ingat ini masih terjemahan, bukan yang asli. Ya, yang ini nih. Saya goyang-goyang nih. Nah, sekarang bentar ya, kita buka dulu yang aslinya. Bentar. Ada dari tadi ternyata. Coba kalau gini dari tadi. Rokok nggak habis. Ini gara-gara ya aduh nih. Bahasa. Nah, bentar ya. Berputar langkau, cukur kok. Nah, dengar ya. Hawadin biyaumata haran faqa ishal tora lam talayo. Innam laha wa malaikatahu yusallu lam salayo. Wetaman aga hawa batlote dalaha batlote. Surat Maryam 31 bagaimana? Wa ausoni bisolati. Surat Maryam ayat 31, coba buka. Batlote bisolati. Ya, Sholat ya. Yes. Coba. Why Bang not? Polopo, coba. Ini coba dibaca ulang. Ini yang dikasih lihat swipe. Coba baca ulang Bang Polopo. Silakan, monggo. Longorius. Kacamata gua kemana lagi nih? Aduh. Oh, kacamata. Saya cari kacamata gua. Apa namanya? Tunggu. Tadi Bang Polopo sama Frans sudah sepakat kan? Tadi Bang. Hei, kacamata sini kacamata. Aduh, dibawa kabur lagi anak. Tadi apa namanya? Ini Bang Polopo sama Frans sudah sepakat kan? Yang Tuhan cuman Bapa. Berarti pada saat Yesus Christ di atas permukaan bumi dia bukan Tuhan, ya kan? Tadi waktu Bang Polopo sama Frans sudah sepakat tuh, benar? Ya kan? Oke. Sepakat ya? Nah, berarti pada saat malam hari dia melaksanakan slote kepada Tuhan. Nah, surat Maryam nomor 31 coba dilihat dulu. Wa ausoni bis solati waz zakati madumtu haya. Ba so lam ta marbuta. Bis solati bat slote sa pakai sadi. Lidahnya digigit itu. Bat slote bis solati. Ya, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia harus melaksanakan slote kepada Tuhan. Karena dia sudah mempertegas dalam Al-Quran, inni abdullahi, inni rasulullahi. Surat Maryam 30 dan surat As-Saff ayat ke-6. Perhatikan situ, pada saat dia memperkenalkan gelarnya, ada kata ini untuk mempertegas. Sebenarnya aku ini hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Makanya sholat. Gitu. Gampang ya. Cerdas ya. Berarti ya Bang Polopo betul ya. Yesus hamba Allah. Ada perikopnya Allah. Nah, berarti di Maryam 30 ya betul ya. Sama ya. Nah, kalau kita tarik ke bahasa Arab,
adalah Abdullah hamba Allah, berarti Yesus Abdullah ya. Nah, tadi terkait kata Abdullah tadi pagi tuh aku udah bahas sama Bunda itu. Bunda udah tahu. Tadi pagi di kamar saya. Iya, betul. Berarti Abdullah itu kan hamba Allah, hamba Tuhan. Betul nggak, ya? Nah, berarti Nabi Yesus tuh hamba Tuhan. Izin dulu Bang ya. Oh, monggo. Nah, sama sekali lagi ya. Nah, perhatikan. Ya udah. Ya. Mana? Enggak usah. Bikin ribut aja. Satu kali lagi kita semua setrika panganai. Ya Mike dia. Jangan dia bahasa tinggi betul gitu. Mantap betul dia bahasa. Berarti pantasnya sih sebenarnya itu Yesus Abdul Yesus ya, bukan Yesus Kristus. Nggak cocok itu ya. Betul nggak itu? Nanti Bang Palopo di situ punya HP kan? Ya. Bang Palopo di situ nanti coba cek di surat Maryam ayat 30. Ya. Bang Palopo lihat dalam teks Arabnya, aku bacakan sini dalam Ibraninya saja. Ya, karena kalau Al-Qur'an karena bacaan saya nggak bagus kalau Al-Qur'an. Nah, sini Maryam 30 kan? Maryam 30. Coba dia bilang di awalnya bagaimana, coba kola ini bagaimana? Dan sesungguhnya kola ini. Kola ini Abdullahi ataniyal kitaba. Abdul. Stop cukup. Kola ini Abdullahi. Kola ini Abdullahi. Benar? Abdu plus amla, Abdullah. Benar? Ya, sepakat ya? Oke. Nah, kita komparasi dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-13 nomor antrian yang ketiga. Atau X. Udah fix Yesus Abdul, fix, nggak bisa dibantah lagi. Nah, ini ini bukan Allah ya. Sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya ya. Hotel Alfa Mama Beta Alfa, HAMBA, hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ingat, hambanya yaitu Yesus. Ini terjemahan, bukan asli. Ya. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-13 nomor yang ketiga. Pasal 3 nomor 13, sorry, terbalik. Nah. Atau mungkin Bang Polopo mau baca? Lanjut Bang. Saya ini kacamata ini loh, di bawah anak. Iya. Nah. Kacamata nggak ada ya? Gara-gara ya adu ini. Nggak apa-apa lah. Oke. Dengar ya. Dengar. Saya baca ya. Elohei Abraham, wa Yitzhak, wa Yaqub, Elohei avotenu